Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aya Rasiwa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi dan klasifikasi. Jadi masih sambutan dari pelajaran sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, adapun yang akan kita bahas di video kali ini ada peta konsepnya. Jadi nanti kita akan membahas apa yang dimaksud dengan materi. Ya, lalu di materi itu nanti kita akan membahas unsur, lalu membahas senyawa, membahas apa yang dimaksud dengan campuran. Lalu nanti unsur itu dibagi menjadi dua. Jadi ada logam dan ada non-logam. Campuran juga nanti ada campuran yang bersifat homogen dan ada yang bersifat heterogen. Nah, insya Allah di video kali ini kita akan membahas semuanya. Jadi tetap diikutin dan disimak baik-baik. Oke, yang pertama itu adalah pengertian daripada materi. Nah, seperti video-video sebelumnya, di video sebelumnya, bahwasanya pusat perhatian kimia adalah mempelajari materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, terkadang banyak sekali di antara kita yang selalu menyebut materi, zat, tetapi kita sendiri tidak tahu apa itu materi, apa itu zat. Kita hanya pandai sebut materi, itu zat, tetapi kita tidak tahu apa itu materi dari zat. Nah, jadi materi itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau mempunyai volume. Itu disebut dengan materi. Nah, segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, mempunyai volume, itu disebut dengan materi atau zat. Nah, contohnya semuanya, baik itu benda padat, benda padat, baik itu yang cair, yang wujudnya cair, kemudian udara, bahkan udara saja itu merupakan sebuah materi. Contoh seperti air, tanah, mobil, pulpen, baju yang kita pakai, kacamata, buku. Nah, semua itu adalah materi. Semuanya yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, materi itu sifatnya tidak dapat dilihat. Ada materi yang tidak dapat dilihat ya. Ada tadi yang sudah dapat dilihat, seperti contohnya tadi tanah, air, buku, baju, dan sebagainya. Tetapi ada pula materi yang dia tidak dapat dilihat. Nah, contohnya tadi yang sudah saya sebutkan adalah udara. Nah, lalu apakah cahaya matahari itu merupakan suatu materi? Nah, jawabannya adalah cahaya itu bukan merupakan suatu materi karena cahaya sendiri itu tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa. Nah, tadi materi diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi unsur, atom, molekul, senyawa, dan campuran. Ya, jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, kita masuk ke pengertian daripada unsur. Apa sih yang dimaksud dengan unsur? Nah, unsur merupakan zat yang paling sederhana dari materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Atau unsur ini merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Nah,
sampai saat sekarang ini sendiri, itu sudah ditemukan 115 jenis unsur yang sebagian besar itu merupakan unsur alami yang terdapat di alam. Sedangkan beberapa unsur itu dibuat oleh manusia, sebagian kecil saja yang merupakan buatan manusia. Oke. Oke, di sini kita akan pelajari tentang tata nama suatu unsur, pengelompokan unsur, sifat dan kegunaan unsur. Tetapi hanya beberapa unsur saja. Karena jumlah unsurnya saja itu 115. Oke, yang pertama, tata nama unsur. Nama unsur diambil dari bahasa kuno, contohnya tembaga atau copper, berasal dari kata ciprus dan emas atau gold. Nah, berasal dari bahasa Inggris kuno yang artinya kuning. Cara penulisannya itu misalkan unsur karbon disebut dengan karbonium, bisa juga penulisannya karbonium dan kalsium. Sedangkan lambang unsur dari karbon sendiri yaitu adalah huruf C besar, sedangkan kalsium itu dilambangkan dengan huruf Ca. Nah, Ca itu adalah kalsium, C itu adalah karbon, seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lagi lambang dari unsur-unsur. Ada 115 unsur. Oke, next. Nah, di sini ada pengelompokan unsur. Nah, jadi gambar ini disebut dengan tabel periodik unsur kimia. Atau biasa juga disebut dengan sistem periodik unsur-unsur kimia. Tadi sudah saya jelaskan bahwa total unsur sekarang yaitu adalah 118 unsur. Nah, di tabel ini semua unsur sudah ada di dalam sini. Baik yang buatan manusia juga ada di tabel periodik unsur ini. Nah, pengelompokan unsur-unsur ini dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat. Jadi di tabel periodik unsur ini terdiri dari periode dan golongan, di mana periodenya sendiri itu adalah laju mendatar, ya, laju mendatar, di mana terdiri atas 7 periode. Sini ada periode 1, ada periode kedua, ada periode ketiga, ada periode keempat, ya, sampai ujung ini, sampai KR, ya. Jadi dari K sampai KR. Kemudian ada periode kelima, ada periode keenam, dan ada periode ketujuh. Nah, untuk golongan sendiri itu garis atau laju tegak, ya, yang tegak ini. Tadi kan kalau periode itu mendatar, kalau yang golongan itu yang tegak. Nih. Nah, golongan sendiri itu dibedakan menjadi dua, ada golongan A dan ada golongan B. Golongan A itu terdiri atas 8 golongan, golongan B juga terdiri atas 8 golongan. Oke, yang pertama di sini. Jadi di sini ada golongan 1A. Nah, di golongan 1A ini unsur-unsurnya H ini adalah hidrogen, nomor atomnya 1. Kemudian di sini ada litium atau Li dengan nomor atomnya 3. Lalu di sini selanjutnya itu ada natrium Na dengan nomor atom 11. Lalu kalsium dengan nomor atom 19. Lalu ada rubidium atau Rb nomor atom 37. Ada cesium Cs nomor atom 55 dan ada francium, ya, lambangnya Fr, nomor atomnya 87. Lalu kita masuk ke golongan 2A yang ini. Di golongan 2A ini ada beryllium
di simbol Be, di mana nomor atomnya itu 4. Lalu di bawahnya Be ini ada Mg, magnesium. Nomor atomnya 12. Lalu di bawahnya lagi ini ada Ca, kalsium. Nomor atomnya 20. Lalu ada Sr, strontium. Nomor atomnya 38. Lalu ada barium, Ba dengan nomor atom 56. Dan ada radium dengan nomor atom 88. Nah, untuk golongan 3A bukan yang di sini ya, tapi langsung ke sini untuk golongan 3A. Di golongan 3A ini ada boron dengan nomor atom 5. Kemudian ada Al, aluminium dengan nomor atom 13. Lalu ada gallium dengan nomor atom 31. Ada indium, In, nomor atomnya 49. Ada Ti, tellurium, nomor atomnya 81. Kemudian di sini ada UUT dengan nomor atom itu 113. UUT itu adalah ununtrium. Ini. Lalu ini ada golongan 4A, ada karbon dengan nomor atom 6, lalu ada silikon dengan nomor atom 14, lalu ada germanium dengan nomor atom 32, lalu ada timah, ya, ini Sn itu timah dengan nomor atom 50, lalu di sini ada timbal Pb dengan nomor atom 82. Lalu di sini sebenarnya bukan Fi ya. Ini harusnya UUK atau unun kuadium. Nomor atomnya 114. Nah, selanjutnya ada golongan ke 7A. Nah, di sini ada nitrogen atau N dengan nomor atom 7. Lalu ada fosfor ya dengan nomor atom 15. Lalu ada As atau arsen dengan nomor atom 33. Lalu ada Sb dengan nomor atom 51. Sb itu antimon ya. Kemudian ada bismut Bi dengan nomor atom 83. Lalu ada UUP atau unun pentium dengan nomor atom 115. Oke. Nah, selanjutnya di golongan 8A. Pada golongan 8A ini ada oksigen dengan nomor atom 8, ada belerang atau S dengan nomor atom 16, ada Se atau biasa disebut dengan selen nomor atom 34, lalu ada tellurium dengan nomor atom 52, lalu ada Po atau polonium dengan nomor atom 84, lalu ada di situ UUH atau unun heksium. Ini harusnya UUH ya. Nomor atomnya 116. Lalu di golongan 7A di sini ada fluor dengan simbol F, nomor atomnya 9. Lalu di sini ada klor, nomor atomnya 17, Cl. Kemudian ada Br atau biasa disebut dengan brom, nomor atomnya 35. Lalu ada yodium atau biasa disebut dengan simbolnya I, nomor atomnya 53. Nah, At ini adalah astatin dengan nomor atom 85. Lalu UUS ini adalah unun septium dengan nomor atom 117. Nah, yang terakhir ini ada golongan 8A. Ada helium dengan nomor atom 2, ada neon, Ne dengan nomor atom 10, kemudian ada Ar dengan nomor atom 18, ada Kr dengan nomor atom 36, ada Xe dengan nomor atom 54, ada Rn dengan nomor atom 86, ada UUO
atau unun oktium dengan nomor atom 118. Ya, jadi di sini ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Seperti itu. Nah, selanjutnya di baris ini disebut dengan logam yang ini ya, yang di sini ini golongan 8B. Nah, itu dimulai dari sini di ini. Ini Cu. Dari Cu ini itu golongan 1B. Ya, bukan dari sini, tapi dari sini. Ini baru golongan 1B, Cu. Cu dengan nomor atom 29, itu tembaga. Kemudian ada Ag atau perak, nomor atomnya 47. Lalu ada Au, itu emas dengan nomor atom 79. Lalu ada yang terakhir di bawah itu roentgenium dengan nomor atom 111. Ini golongan 1B. Nah, yang ini golongan 2B. Zn atau biasa disebut dengan seng. Nomor atomnya 30. Lalu ada Cd atau kadminium dengan nomor atom 48. Lalu di sini ada Hg. Hg ini bisa disebut dengan raksa. Nomor atomnya 80. Lalu ada UUB. Sini ada UUB. Oke. Selanjutnya disinilah baru golongan 3A. Ada di sini ada Sc. Sc itu scandium, nomor atomnya 21. Lalu ada yttrium Y, nomor atomnya 39. Lalu di sini ada La ya. Di sini itu sudah ada La. Ini sistem periodik lama ini. Di sini ada La. La atau biasa disebut dengan lantanium dengan nomor atom 57. Di sini masih ada La, di bawahnya itu ada Ac dengan nama actinium, nomor atomnya 89. Nah, ini golongan ke 4B. Ada Ti dengan nomor atom 22, ada Zr atau zirconium dengan nomor atom 40, lalu ada Hf, hafnium dengan nomor atom 72, ada Rf atau Rutherfordium, Rutherford dengan nomor atom 104. Lalu di sini ada golongan 5. Ada V atau vanadium dengan nomor atom 23. Ada Nb, niobium dengan nomor atom 41. Ada Ta, tantalum dengan nomor atom 73. Lalu yang terakhir di bawah itu ada Db, dubunium dengan nomor atom 105. Nah, selanjutnya di sini golongan ke 6B ya. Ke-6, ini ke-6. Ada Cr dengan nomor atom 24, Cr itu bisa disebut dengan krom. Ada Mo atau molybden dengan nomor atom 42. Ada wolfram dengan nomor atom 74. Ada Sg dengan nomor atom 106. Lalu di sini golongan ke-8B. Jadi ada Mn, mangan, nomor atomnya 25. Ada Tc, teknesium dengan nomor atom 43. Ada Re, rhenium dengan nomor atom 75. Lalu ada Bh dengan nomor atom 107. Nah, untuk yang ini adalah golongan 8B. Jadi mulai dari sini, dari Fe sampai dengan Ni, itu masuk semua ke dalam golongan 8B. Ya, jadi dari Fe sampai Ni itu masuk semuanya. Sini adalah ada Fe nomor atomnya 26, ada Ru dengan nomor atom 44, ada Os dengan nomor atom 76, ada Hs dengan nomor atom 109. Fe itu besi. Kalau Ru ini ruthenium. Kalau Os ini osmium. Kalau Hs ini hasium. Lalu di sini masih golongan 8B, itu CO.
Ini ada CO dengan nomor atom 27, lalu ada RH dengan nomor atom 45, ada IR dengan nomor atom 77, ada MT dengan nomor atom 109. Ini namanya kobalt, ini rhodium, lalu ini iridium, lalu yang di bawahnya itu adalah meitneranium. Nah, selanjutnya yang terakhir ini Ni, nikel. Nomor atomnya 28. Ada PD palladium dengan nomor atom 46. Lalu ada PT dengan nomor atom 78 dan ada DS dengan nomor atom 110. Seperti itu ya. Lanjut lagi ke Cu dan Zn ini tadi sudah ya. Ini golongan 1B, ini 2B. Oke. Nah, kalau di golongan ke bawah ini itu disebut dengan logam transisi dalam. Jadi di sini ada namanya lantanida, di bawahnya ini aktanida. Nanti kita jelaskan di sistem periode unsur lebih detailnya lagi. Nah, di sini juga tadi unsur ini dibagi ya, ada logam dan ada non logam. Nah, yang berwarna ini ada penjelasannya. Untuk non logam itu hijau, untuk halogen ini, yang ini untuk halogen ada gas mulia. Ini non logam. Jadi non logam itu meliputi halogen, gas mulia, ini halogen, kemudian ini ada gas mulia. Jadi yang hijau-hijau ini non logam, karbon, nitrogen, oksigen, belerang, Se. Sebenarnya boron juga dia non logam sebenarnya, tapi lebih ke metaloid ya, tengah-tengah metaloid. Nanti kita jelaskan lagi apa itu metaloid dan yang lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi sudah ya, unsur dibagi menjadi dua, ada unsur logam, ada unsur non logam. Nah, kemudian secara umum logam ini memiliki sifat berwarna putih mengkilap, mempunyai titik lebur yang rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempah, dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Contohnya di sini adalah tembaga, Cu, zinc, Zn, dan platina atau Pt. Kemudian selanjutnya untuk unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki sifat yang tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditimpa secara umum. Contoh di sini adalah fluor, ada brom, dan ada yodium. Dan masih banyak lagi ya, dari 115 unsur itu banyak, apalagi logam itu paling banyak sekali. Nah, sifat dan kegunaan. Nah, di sini ada logam dan non logam, kita akan jelaskan sifat dan kegunaannya. Untuk unsur logam di sini ada krom, Cr, itu biasa digunakan untuk bumper mobil dan campuran dengan baja menjadi stainless steel. Lalu ada besi atau Fe, itu logam yang paling murah, sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan kereta api. Lalu ada nikel atau Ni, nikel padat sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Oleh karena itu, nikel digunakan sebagai lapisan pelindung dengan cara disepuh. Nah, untuk unsur-unsur non-logam tadi ada fluor, senyawa fluorid yang dicampur dengan pasta gigi itu berfungsi untuk menguatkan gigi. Nah, itu ya. Lalu ada freon, 12 sebagai pendingin kulkas dan AC. Kemudian ada brom, Br. Senyawa brom digunakan sebagai obat penenang saraf, film fotografi, dan bahan campuran zat pemadam kebakaran. Lalu ada yodium. Senyawa yodium digunakan sebagai antiseptik luka, tambahan yodium dalam garam dapur, dan sebagai bahan tes amilum atau karbohidrat dalam industri tepung. Oke, kita masuk lagi ke senyawa.
Tadi kita sudah jelaskan tentang unsur, baik itu pengertiannya, tata namanya, pengelompokannya, kemudian kegunaannya. Ya, tapi itu dalam skala yang kecil ya, artinya sedikit saja. Nanti di bab selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi. Ini gambaran secara umumnya saja. Oke, kita masuk ke senyawa. Senyawa merupakan suatu zat yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia dan tidak memiliki sifat dari unsur-unsur pembentuknya. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa unsur itu adalah zat tunggal. Nah, gabungan daripada unsur-unsur bergabung melalui reaksi kimia itu membentuk yang namanya senyawa. Nah, contohnya di sini ada unsur Na dengan Cl bergabung melalui suatu perbandingan yang tetap dan maka terbentuklah NaCl, senyawa NaCl yang dimana di dalam kehidupan sehari-hari kita NaCl ini, natrium klorida ini adalah garam. Jadi garam yang kita makan sehari-hari itu adalah senyawa. Namanya adalah NaCl, natrium klorida. Oke, selanjutnya kita masuk ke campuran. Campuran itu adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia dan masih membawa sifat dari zat-zat penyusunnya. Jadi materi, benda atau bahan yang ada di alam ini umumnya berada dalam bentuk campuran. Nah, secara alamiah tidak ada materi yang benar-benar murni. Air yang berasal dari mata air itu mengandung zat-zat yang terlarut di dalamnya. Banyak zat-zat yang terlarut di dalamnya. Seperti misalkan di dalam air yang ada di pegunungan itu ada mineral, ada gas oksigen, dan lain sebagainya. Dan beberapa lagi unsur-unsur lainnya masih ada di dalam air. Itu disebut campuran. Nah, demikian juga udara. Udara merupakan campuran dari berbagai gas. Misalkan oksigen, ada nitrogen, ada karbon dioksida, ada uap air, dan berbagai macam gas yang lainnya. Jadi senyawa itu gabungan dari beberapa zat. Ya, baik itu dua zat atau lebih yang sifat-sifat zat penyusunnya itu tidak berubah. Misalkan campuran antara air dan gula, di mana rasa gula itu sendiri manis dan dari rasa gula itu masih bisa dirasakan. Oke, macam-macam campuran. Campuran itu dibagi menjadi dua macam. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Ya, jadi ada homogen dan ada heterogen. Nah, untuk campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Nah, campuran homogen ini komposisi atau perbandingan masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut itu selalu sama. Nah, hal ini tuh bisa dibuktikan dengan misalkan kita mencicip bagian bawah atau bagian atas campuran antara air dan gula, maka tetap dirasakan manisnya, tercampur secara rata. Nah, rasa campuran di kedua bagian tersebut itu akan sama saja rasanya antara bagian bawah dan bagian atas. Lalu campuran antara kacang hijau dan beras itu merupakan campuran heterogen. Ya.
Jadi campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Nah, beda halnya tadi dengan campuran homogen. Antara partikel penyusunnya itu tidak dapat kita bedakan. Sedangkan kalau campuran heterogen itu masih bisa dibedakan partikel-partikel yang menyusunnya. Contohnya tadi campuran kacang hijau dengan beras. Kalau kita campurkan kacang hijau dengan beras, ketika dimasak maka kita masih membedakan, oh ini kacang hijau, ini beras, itu bisa dibedakan. Itu disebut dengan campuran heterogen. Oke. Nah, jadi campuran adalah, sudah tadi ya, kita ke campuran homogen. Ini sudah tadi, bahwa campuran air dengan gula dinamakan larutan gula. Campuran air dengan garam dinamakan larutan garam. Nah, ini campuran heterogen. Contohnya di sini ada air, ada minyak. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam campuran heterogen. Yang pertama ada koloid. Di sini ada fase terdispersinya padat, fase pendispersinya padat. Nama koloidnya adalah sol padat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kaca berwarna, paduan logam. Lalu jika fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya cair, maka itu disebut dengan sol. Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya agar-agar, jeli, cat, dan tinta. Lalu fase terdispersinya padat, tetapi fase pendispersinya gas. Itu disebut dengan aerosol padat. Contohnya ada asap dan ada debu. Nah, kalau dia fase terdispersinya cair, sedangkan fase pendispersinya padat, itu disebut dengan emulsi padat. Contohnya keju, mentega. Nah, kalau fasenya sama-sama cair antara terdispersi dengan fase pendispersi, itu disebut dengan emulsi aerosol. Seperti santan, susu, es krim, mayonaise. Lalu jika fase terdispersinya cair, fase pendispersinya gas, namanya adalah aerosol. Contohnya kabut awan. Nah, jika fase terdispersinya gas dan fase pendispersinya padat, namanya busa padat. Contohnya batu apung atau busa karet. Nah, jika fase terdispersinya gas dan fase pendispersinya cair, maka namanya buih atau busa sabun. Nah, koloid ini akan lebih dalam, itu dijelaskan di kelas 3, di kelas 12. Itu akan dijelaskan lagi secara detail tentang koloid. Nah, ini tadi gambar-gambarnya ya, aerosol, misol, agar-agar, ada kaca berwarna, ada emulsi seperti santan, ada mentega. Ini gambarnya. Oke, kita next lagi. Nah, kita masuk ke suspensi. Tadi kan koloid. Selanjutnya adalah suspensi. Nah, suspensi itu adalah campuran heterogen yang terdiri dari partikel-partikel kecil padat atau cair yang terdispersi dalam zat cair atau gas. Nanti di koloid kita akan jelaskan lebih terperinci. Lalu di sini saya akan jelaskan tentang wujud zat. Wujud zat itu dibagi atas 3, ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Nah, zat padat itu bentuk dan volumenya tetap. Ciri-ciri dari zat padat: A. Bentuk zat tidak berubah, tidak mudah berubah-ubah. B. Partikel zat padat tersusun teratur dan berdekatan. Lalu C. Gaya antar partikel sangat kuat. Dan D. Merupakan zat yang dapat dilihat dan dirasakan. Nah, ini. Jadi, contoh zat padat. Lalu, zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuk
berubah-ubah sesuai dengan yang ditempati. Ciri-ciri zat cair, susunannya tidak teratur, jarak antar partikel berjauhan, gaya tarik antar partikel lemah, dan dapat menyesuaikan bentuk seperti wadah. Nah, yang terakhir itu ada zat gas, yaitu bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Ciri-ciri gas pertama merupakan zat yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Kedua, partikel dapat bergerak bebas. Yang ketiga, partikel gas akan mengisi seluruh ruang yang ditempati. Yang terakhir, gaya tarik menarik antar partikel lemah. Jadi kenapa sih partikel dapat bergerak bebas? Itu karena jarak antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya itu sangat renggang sekali, sehingga partikel bisa bergerak bebas dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Karena partikel dapat bergerak bebas, maka gaya tarik antara partikel pun akan semakin lemah karena semakin menjauhi, seperti itu. Beda halnya dengan zat padat. Partikel pada zat padat itu sama sekali tidak bisa bergerak. Nah, itulah yang menyebabkan partikel padat itu tidak dapat berubah bentuknya. Partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Bukan bergerak bebas, bahkan bergerak pun tidak dapat bergerak. Kalau zat cair itu mulai renggang. Partikel itu sudah bisa bergerak bebas. Tapi pergerakannya ini masih dibatasi. Tidak terlalu bisa bergerak dengan bebas. Yang paling bergerak bebas itu adalah di wujud gas. Seperti itu. Contoh ada balon ya. Balon. Oke. Selanjutnya ada sifat materi, ada sifat intrinsik dan ada sifat ekstrinsik. Sifat intrinsik yaitu sifat materi yang tidak bergantung pada ukuran dan jumlahnya. Contohnya warna. Sifat ekstrinsik yaitu sifat materi yang bergantung pada ukuran dan jumlahnya, yaitu panjang. Jadi kebalikan. Lalu ada sifat fisis dan ada sifat kimia. Sifat kimia. Sifat fisis yaitu sifat suatu zat yang ada hubungannya dengan perubahan yang terjadi secara fisis pada zat tersebut. Contohnya mengukur titik leleh. Nah, ada sifat kimia. Sifat kimia yaitu sifat yang menggambarkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Nah, kalau sifat fisis ini bisa kembali ke bentuk awal, misalkan dari padat es batu. Itu dikeluarkan dari kulkas, itu lama-kelamaan akan mencair, akan meleleh, menjadi zat cair. Berubah wujud itu dari padat ke zat, itu sifat fisis. Sedangkan zat cair ini bisa berubah bentuk lagi menjadi gas padat ketika dimasukkan kembali ke dalam kulkas. Itu sifat fisis. Kalau sifat kimia akan menghasilkan suatu zat baru. Misalkan contohnya kertas. Kertas ini wujudnya padat. Ketika kertas ini dibakar, maka wujudnya jadi abu kan. Abu itu tidak bisa berubah menjadi kertas lagi. Karena di situ ada sifat kimia berhubungan dengan reaksi kimia. Untuk materi ini saya rasa sudah cukup, sudah selesai. Nanti kita melanjutkan lagi di pembahasan terakhir mengenai materi dan
klasifikasinya masih ada sedikit, nanti dijelaskan lagi.